adik-adik, kembali lagi bersama Kak Selvia di sini. Apa kabarnya nih adik-adik? Pastinya luar biasa kan? Kak Selvia rindu banget sama kalian. Kalian rindu gak sih sama kami? Pastinya rindu kan adik-adik? Oh iya adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah, jangan lupa kita siapkan Alkitab, buku tulis, dan alat tulis ya adik-adik. 3 itu kalian harus siapkan, karena itu bekal buat kalian untuk ibadah di pagi hari ini, di siang hari ini juga. Jadi harus siapkan ya. Nanti Kak Selvi tanya-tanya loh firman Tuhan yang kemarin-kemarin ibadah online ini. Siapa yang rajin mengikutinya, siapa yang rajin nulis-nulis di buku tulis, nanti Kak Selvia kasih hadiah buat kalian. Oke? Itu buat absen yang mengikuti ibadah online ini. Itu buat dari kakak sendiri, oke? Ya udah, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu, tutup matanya. Tidak boleh ada yang tengok-tengok, oke? Ya udah, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu di pagi hari ini. Karena Engkau telah memberkati kami hingga saat ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kepintaran, dan cukuplah semua kebutuhan mereka Bapak. Dan begitu juga saya berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang sedang berulang tahun Tuhan. Berikan mereka kesehatan juga, berikan mereka kepintaran dan panjang umur Tuhan. Dan Tuhan juga saya berdoa buat kedua orang tua mereka. Berikan mereka kesehatan, cukupkanlah semua kebutuhan mereka Bapak. Dan saya juga berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kesabaran untuk mendidik anak sekolah minggu ini ya Bapak. Dan Tuhan berkati juga Inang Pendeta ya Bapak. Berikan mereka kesehatan Tuhan. Dan cukupkanlah juga semua kebutuhan Inang Pendeta ya Bapak. Dan Tuhan, ampunilah segala dosa kami ya Bapak, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Bapak. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Oke, selanjutnya Abang Yosi yang akan menyanyikan lagu. Oke, dadah. Shalom. Shalom adik-adik sekalian. Kita bertemu lagi kembali pada ibadah minggu hari ini. Di awal pembuka ibadah ini, Abang minta kita semua akan menyanyikan lagu pujian hari ini, harinya Tuhan. Dan disambung dengan lagu pujian Kudaki-daki. Nyanyinya yang semangat ya. Dan juga kalau tahu gerakannya, kita bisa menari dari rumah bersama-sama. Oke? Kita mulai. Sukacita hari ini harinya Tuhan. Langsung kita sambung ke kudaki-daki. Kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada.
Kenapa? Karena Engkaulah Yesusku. Halo Sekolah Minggu, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena penyertaan-Mu Tuhan, kami masih boleh mengikuti ibadah pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa yang dibawakan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berkati, Engkau sertai hati pikiran kami, sehingga kami boleh fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah adik-adik, masih ada sukacita bagi kita semua? Ya, kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatinya ya, terutama siapkan Alkitabnya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini dengan tema firman Tuhan ada di hatiku. Nah adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita dari Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Inang akan bacakan untuk kita ya. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerima dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, di sini Tuhan Yesus mau kita bertumbuh dan menyiapkan hati yang baik atau lahan yang baik, karena kita sama-sama tahu ya kan bahwa tumbuhan bisa tumbuh di tanah yang baik. Kalau tumbuhan ditanam di tempat-tempat yang berbatu, tumbuh atau enggak? Enggak. Nah, tumbuhan kalau misalnya di tengah jalan, tumbuh atau enggak? Iya, bakal kelindas mobil, motor, ya kan. Tetapi tumbuhan yang kita tanam di tanah yang baik, di kebun yang baik, maka dia akan menghasilkan buah-buahan atau hasil tumbuh-tumbuhan itu dengan beratus-ratus kali lipat. Asal kita mampu memupuknya, tidak bosan, kita terus-menerus menyiraminya, dan juga kita rajin untuk membuang hama-hamanya. Nah, adik-adik, di situ juga Tuhan Yesus mau kita untuk menanam iman kita di hati kita yang bersih, sehingga kita boleh memupuk iman kita dengan semakin dekat kepada Allah, rajin baca Alkitab, begitu juga dengan sikap kita kepada sesama kita. Begitu juga kita harus menyiraminya dengan firman Allah. Kita harus rajin mendengarkan khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan, dan juga dengar-dengaran akan kata-kata orang tua, sehingga kita boleh tumbuh menjadi orang yang Tuhan kasihani, menjadi orang yang Tuhan kasihi, sehingga kita boleh mendapatkan
kerajaan Tuhan yang sudah Tuhan janjikan. Namun ketika kita sebentar saja percaya, kita dengerin khotbah, tapi kita cuma sebentar aja percayanya, kira-kira itu mendapat kerajaan sorga atau enggak? Itu akan menjadi iman yang baik atau enggak? Nah, berarti iman yang baik adalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, lalu kita menerapkannya dalam kehidupan kita, dan juga kita menjadi berakar, bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Dan kita boleh menyaksikan ataupun kita boleh menunjukkan bahwa kasih Kristus ada dan nyata di dalam diri kita bagi semua orang yang kenal dengan kita dan juga semua orang yang melihat kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita semua, adik-adik semua yang sedang menonton khotbah ini, boleh bertumbuh dan berakar di dalam Kristus Yesus, dan juga menanamkan iman yang baik di dalam hati yang baik dan suci, sehingga Tuhan Yesus melihatnya dan Tuhan Yesus berkenan. Terima kasih adik-adik semua. Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Selidiki Aku. Kita nyanyi sama-sama ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang milih aku dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Shalom. Halo adik-adik semua, bagaimana firman Tuhannya pada hari ini? Semoga firman Tuhan pada hari ini yang telah diberitakan
Tuhan dapat melekat di dalam hati dan pikiran kita semua ya. Dan juga adik-adik tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, jangan lupa mencuci tangan, dan juga jangan lupa menggunakan hand sanitizer. Untuk itu adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, yuk mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh guru sekolah minggu. Halo shalom adik-adik, ya puji Tuhan kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Nah sebelum kita menyelesaikan ibadah kita, mari kita berdoa semuanya. Ayo siap-siap, kita mau menyelesaikan ibadah kita, lipat tangannya itu matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas segala kasih dan karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih juga ya Bapa bagi guru-guru sekolah minggu kami dan juga enam pendeta Tuhan yang melayani-Mu pada hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan kiranya selalu memberkati kami semua, selalu menyertai kami Tuhan senantiasa dimanapun kami berada. Bapa, kami juga berdoa untuk kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Hari-hari demi hari kiranya Tuhan tambah-tambahkan ya Bapa hikmat dan kebijaksanaan kepada kami. Berkati sekolah kami Tuhan, dan juga berkati orang tua kami, guru-guru kami dan sekitar kami ya Bapa. Tuhan terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami ya Bapa sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu melindungi dan menyertai kami dan senantiasa berada pada kehidupan kami ya Bapa. Senantiasa Tuhan kiranya kasih-Mu kepada kami tidak berkesudahan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, selamat berpisah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah, shalom.